Selamat pagi, Dr. Fitriana. Selamat pagi, Dokter Eliana. Ya, bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat. Dokter Eliana sehat ya? Ya, alhamdulillah ya. Cukup segar cuaca hari ini di Bandung dan cukup cerah. Mudah-mudahan demikian juga di seluruh Indonesia. Ya. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Dr. Fitriana. Mungkin bisa di screen share untuk ya. Dr. Fitriana SP KFR Konsultan ini lahir di Bandung tahun 1973, sama ya. Kami memang satu alumni dan satu angkatan. Melakukan pendidikan sejak tahun 97 sebagai dokter umum, kemudian 2005 residensi sebagai dokter SPKFR, dan 2017 mencapai gelar doktor di Universitas Pajajaran. Ya, saat ini menjadi kepala Departemen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi di FK Unpad RSHS Bandung, dan telah melakukan banyak sekali penelitian-penelitian baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Dr. Fitriana. Baik, terima kasih Dokter Eli atas ininya perkenalannya. Saya share screen dulu ya Dokter Eli ya. Baik, saya izin sebentar. Ini terlihat Dokter Eli ya. Baik, selamat pagi semua untuk para peserta yang mungkin melihat atau mendengarkan di YouTube. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan sedikit tentang penyakit atau kondisi yang mungkin sering teman-teman temui di PPK 1 di Puskesmas terkait dengan penyakit yang disebut atau kondisi yang disebut dengan Bell's palsy. Banyak sekali mungkin terdengar atau membaca entah itu di Google gitu ya, atau mungkin nanti dibaca di banyak ilmiah-ilmiah umum. Ada beberapa mitos dan fakta terkait dengan Bell's palsy. Jadi sedikit agak mungkin baca sini baca situ simpang siur, bingung bagaimana sih tata laksananya. Nah, sekarang kita akan coba jelaskan saja sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan nanti menambah wawasan atau menambah hasanah pengetahuan tentang bagaimana manajemen Bell's palsy. Baik, saya akan mulai. Jadi kalau kita bicara apa itu Bell's palsy, maka Bell's palsy adalah suatu kelemahan wajah unilateral yang merupakan akibat dari adanya paresis secara fasial unilateral yang tipenya adalah lower motor neuron. Jadi kita tahu bahwa penyakit saraf itu kan ada yang lower motor neuron, ada yang upper motor neuron. Bell's palsy ini bersifat akut idiopatik tanpa adanya penyakit neurologik lainnya. Jadi semua kondisi yang menyebabkan paresis nervus 7 atau nervus facialis itu belum tentu Bell's palsy. Kalau kita sebut Bell's palsy itu harus bersifat akut dan idiopatik. Mungkin itu dulu ya kata kuncinya. Sekarang banyak nggak sih yang sakit ini? Sebetulnya lumayan ya. Jadi karena kalau dari referensi yang saya baca itu sekitar 11 sampai 40 kasus per 100.000 begitu ya. Usianya rentangnya panjang, banyak sekali, agak cukup jauh ya. Dari 15 hingga 50 tahun. Dan hampir rata-rata itu insidensinya ada 60-75% dari seluruh kasus yang melibatkan palsi atau paresis dari nervus facialis atau CN7 gitu. Kemudian apakah lebih banyak yang mana nih laki perempuan? Ternyata yang lebih banyak di perempuan, kondisinya 1:3. Penyebabnya masih bersifat idiopatik, tapi saat belakangan ini sudah mulai dicurigai di sini ada keterlibatan infeksi dari virus. Jadi telah diidentifikasikan adanya gen herpes simplex virus HSV gitu dalam ganglion geniculatum penderita Bell's palsy, hingga kemudian ini diduga sebagai penyebab Bell's palsy walaupun belum bisa dipastikan begitu ya. Jadi saat ini yang ditemukan atau kemudian harus diperhatikan adalah faktor risiko pencetus dari Bell's palsy itu sendiri, yaitu dimulai dari adanya kehamilan, preeklamsi berat, obesitas, hipertensi, diabetes, dan gangguan pernafasan atas. Jadi hal-hal ini perlu diperhatikan.
Sebelum kita lanjut, tadi kita bicara dulu ya. Jadi memang namanya facial palsy atau kelemahan otot-otot wajah itu ada dua jenis. Ada yang memang bersifat UMN, upper motor neuron, atau bersifat lower motor neuron. Jadi teman-teman sekalian harus bedakan apakah ini bersifat upper atau lower begitu. Karena yang sekarang kita bicarakan itu atau Bell's palsy ini bersifat peripheral atau lower motor neuron. Jadi kalau kita lihat, saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi ini kalau kita lihat struktur anatominya ya seperti ini. Jadi memang kalau kita lihat yang upper motor neuron, dia hanya melibatkan bagian bawah wajah saja, sedangkan kalau yang peripheral, dia melibatkan dari atas hingga bawah. Jadi mudah untuk membedakannya ya. Jadi kalau teman-teman melihat pasien kemudian mengeluhkan mencong wajahnya, coba dilihat apakah melibatkan bagian atas, bagian dari wajah atau tidak. Kalau melibatkan bagian atas itu adalah suatu peripheral nerve gitu ya. Jadi bentuk lower motor neuron, kemudian tinggal dipastikan apakah ini suatu bentuk Bell's palsy, idiopatik atau bukan, seperti itu. Baik, kita lanjut. Jadi diferensial diagnosisnya cukup banyak sebelum kita memastikan apa sih kejadian dari paresis nervus facialis ini, gitu ya. Jadi kita harus lihat apakah apa penyebabnya kira-kira, apakah ini yang peripheral, apa yang sentral, itu nomor satunya. Kemudian setelah itu kalau itu peripheral atau sentral, tentukan kira-kira penyebabnya apa, apakah sesuatu yang kita bisa treatment atau tidak begitu. Nah kemudian kita lihat ini beberapa contoh saja dan beberapa contoh juga gambaran-gambarannya. Contoh seperti kalau misalnya kita lihat penyebabnya peripheral otitis media, itu bisa menyebabkan gangguan pada otot wajah. Jadi akan terjadi paresis nervus facialis juga. Itu akan kita lihat bahwa dia jadi gradual onsetnya. Munculnya tidak mendadak. Sementara kalau Bell's palsy biasanya munculnya mendadak. Kemudian ada nyeri telinga, ada demam gitu. Kemudian ada hearing loss. Itu berarti penyebabnya mungkin adalah otitis media. Hingga sebelum kita menangani dulu si facial palsy-nya, maka kita harus juga terapi otitis medianya. Seperti itu kurang lebih ya. Atau misalnya tiba-tiba pasien datang dengan keluhan saya paresis begitu wajahnya. Kemudian kita lihat ada tanda-tanda upper motor neuron, maka kita curiga apakah ada stroke atau tidak ya. Maka harus lihat lagi ekstremitasnya aman enggak ya, aman dalam arti kelemahan atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan betul apakah dia suatu kondisi yang berdiri sendiri atau merupakan satu gejala dari suatu kondisi yang besar begitu. Kemudian apakah ada komplikasinya begitu kan? Kalau kita lihat kan hanya wajah aja ya. Ternyata kita lihat bahwa kalau kita biarkan maka akan terjadi apa yang disebut dengan motor sinkinesis, yaitu kontraksi involunter yang simultan saat terjadi saat kontraksi volunter. Jadi kalau kita menggerakkan otot wajah maka akan terjadi kontraksi di tempat lain secara involunter begitu ya. Kemudian ada dysarthria, jadi gangguan artikulasi karena kan memang otot-otot wajah ini juga terlibat ya dalam pembentukan artikulasi atau pembentukan huruf gitu. Kemudian ada kontraktur otot wajah karena otot yang jadi tidak bergerak menjadi kaku, kemudian akan jadi kontraktur, dan yang ini yang terakhir adalah crocodile tears, jadi keluarnya air mata saat minum atau makan, atau disebut juga dengan Bogoret syndrome atau pada saat yang disebutnya seperti ini. Jadi pada saat kita makan keluar air mata atau gustatory lacrimation seperti itu. Nah, bagaimana prognosisnya? 80 hingga 85% penderita akan sembuh sempurna dalam waktu 3 bulan. Ya, kalau misalnya kita temukan di awal paralisisnya ringan atau sedang pada saat onset, maka prognosisnya baik. Kemudian kalau denervasi otot-otot wajah menetap selama 2-3 minggu, itu kita curiga ada degenerasi aksonal, maka pemulihannya lebih lama dan tidak sempurna. Begitu ya. Kalau ada pemulihan daya pengecapan lidah dalam waktu 14 hari, karena nervus 7 juga ke pengecapan lidah kan ya fungsinya, setelah onset 14 hari sudah ada pulih, biasanya pemulihan paralisisnya juga sempurna. Apabila lebih dari 14 hari masih ada berkurang daya pengecapan, prognosisnya menjadi lebih buruk. Jadi ada beberapa gejala yang harus kita perhatikan sebagai penanda dari prognosis. Kemudian kalau usianya lebih dari 60 tahun atau sama dengan 60 tahun, biasanya peluang sembuh itu 40% dan risiko tinggi meninggalkan gejala sisa. Jadi hal-hal ini yang penting diperhatikan karena biasanya pasien nanya, karena kan wajah ini sesuatu yang dilihat orang ya, estetisnya banyak sekali hingga biasanya dok ini kira-kira bisa kembali nggak ya, maka bisa diperhatikan beberapa tanda ini. Nah sekarang kita bahas mitos dan faktanya ya. Ada yang mengatakan begini, Bell's palsy merupakan kelainan neurologis sehingga akan berkembang perlahan.
Itu mitos ya, karena pada dasarnya Bell's palsy terjadi mendadak, akut idiopatik, itu prinsipnya. Jadi kalau dia gradual onset, maka harus diperhatikan apakah ini suatu kejadian lain, tanda dari suatu penyakit yang mungkin lain lagi gitu ya etiologinya. Kemudian Bell's palsy menyebabkan paralisis wajah permanen. Apakah iya? Tidak juga begitu ya, tidak murni benar karena Bell's palsy tadi kan dia masih bisa secara temporer, hanya bersifat temporer pada 85% pasien. Kemudian mengunyah permen karet bisa nggak ya? Merupakan terapi yang baik nih, suruh kunyah permen karet aja latihan otot. Faktanya terapi ini nggak efektif gitu ya, karena mengunyah itu menggunakan otot yang berbeda, itu dipersyaratkan oleh otot cranial nerve 5 atau trigeminal nerve ya. Dan itu meningkatkan risiko adanya facial synkinesis karena kita memaksakan otot bekerja tidak pada tempatnya atau seharusnya. Seperti itu ya. Kemudian ini adalah gambarannya. Bell's palsy sama dengan stroke ya, berarti enggak juga. Tadi kita sudah katakan, sudah tadi saya sudah informasikan bahwa namanya paresis nervus facialis itu ada upper motor neuron dan lower motor neuron. Sementara stroke itu adalah akibat dari kelainan pembuluh darah di bagian otak. Jadi kalau ada paresis nervus facialis di sana itu hanya satu gejala dari satu part bagian yang besar sekali. Kayak gitu ya. Kalau Bell's palsy itu hanya kelainan pada saraf periferal wajah saja. Kondisi wajah pada stroke meski biasanya ini sifatnya kan sentral ya. Jadi meski mulut kondisinya miring, biasanya masih bisa nutup mata. Tadi kembali melihat ke perjalanan sarafnya, kita lihat bagian atas dari wajah biasanya spare seperti itu. Ya, jadi masih baik. Baik, kita lanjutkan mitos yang lainnya. Jadi hanya gejala Bell's palsy hanya kelumpuhan wajah saja. Kalau awalnya iya, tapi kalau kita lihat tadi bahwa kalau kita lihat komplikasinya, maka sebetulnya tidak hanya kelumpuhan wajah ya, karena nanti akan kita lihat ada gejala atau tanda yang kita bisa lihat namanya Bell's phenomenon. Jadi bola mata melakukan gerakannya ke atas begitu ya. Kemudian ada lagophthalmos, jelas karena ketidakmampuan untuk menutup mata dengan sempurna. Kemudian ada penurunan produksi air mata atau gangguan distribusi air mata, ada nyeri auricularis posterior, kadang-kadang menyertai, hiperakusis juga menyertai, gangguan pengecapan dan kejang, terasa bukan kejang, jadi kerasanya kaku gitu ya kalau kita sebut begitu pada wajah. Jadi bukan hanya sekedar lumpuh, kemudian tidak ada gejala-gejala lain yang mengikuti. Biasanya suka ada juga yang mengikuti seperti itu. Ini adalah gambar Bell's phenomenon di mana kalau kita lihat tutup mata, maka kemudian kelopak mata tidak bisa menutup dan bola matanya nanti ke atas. Ini namanya Bell's phenomenon. Ini juga merupakan satu gambaran dari paresis nervus facialis begitu ya. Kemudian mitos atau fakta lagi, Bell's palsy tidak bisa disembuhkan. Tadi sudah kita informasikan ya, 85% itu bisa sembuh begitu ya. Jadi hanya sifatnya sementara. Kalau itu murni Bell's palsy, bukan dari penyebab lain. Itu yang harus kita bedakan dulu ya. Hanya tadi ada beberapa juga kan ya, dengan beberapa misal kategori usia lanjut, maka mungkin saja dia lebih parah dan membutuhkan penanganan lebih serius ya. Dan ini menimbulkan komplikasi yang cukup komplikasi jangka panjang kalau kita nggak segera untuk mengatasinya. Baik, kita lanjut. Jadi itu adalah diagnosisnya, kita lihat saja seluruh aspek otot-otot wajah, kita nilai. Yang penting untuk teman-teman sejawat ketahui selanjutnya adalah, tadi kan gitu ya, kalau dia lebih parah, prognosinya menjadi lebih buruk. Maka kemudian kita harus tahu parahnya taunya dari mana kan gitu ya. Maka kita harus tahu dulu sekarang grading scale-nya. Ini yang banyak grading scale yang biasanya dinilai, banyak itu tools-toolsnya, tapi salah satu yang common itu adalah ini, the Host-Brackman grading scale. Jadi kita harus menggradingkan derajat keparahan dari paresis otot wajah ini pada saat ini dilihat ada grade 1 hingga 6. 6 itu total paralisis, grade 1 itu normal. Nanti kita lihat apakah pada saat rest dia seperti gimana. Bergerak pada saat dia kita suruh gerak, otot wajahnya seperti apa. Apakah asimetrinya sangat tampak nyata atau tidak. Kita lihat kelopak matanya menutup atau tidak. Kalau dia bergerak menutupnya komplit atau enggak, ya lengkap atau enggak. Hingga kita bisa estimasikan orang lebih fungsi yang terganggu otot wajahnya adalah dari grading 0 sampai grading 100% gitu ya. Normal 100% jelas ya, seperti itu. Kalau kita pusing, aduh kok nggak apa, susah ya ininya ya, bacanya nih bagaimana pemahamannya. Kita bisa juga lihat di sini, nanti bisa dicari di internet juga ada. Ini adalah lebih simpel bagaimana kemudian kita menilai Host-Brackman ini. Jadi kita lihat saja wajahnya
apakah simetris dari mulai mata, ini apa namanya di bibir ya, lengkungan bibir, kemudian kita lihat simetris atau tidak pada saat rest atau pada saat bergerak, dia bergerak effort yang dilakukan itu seperti apa. Ya, apakah maksimum, udah apakah dia hanya ringan, hingga kita bisa tahu derajat beratnya seperti apa, seperti itu ya, karena ini akan mempengaruhi prognosis juga begitu ya, atau menjadi alat parameter kalau kita berikan terapi, apakah sudah ada perbaikan atau belum begitu ya, karena ini akan menjadi pegangan buat kita maupun pasien bahwa sudah terjadi perbaikan atau malah menetap. Atau ada lagi tools lain selain Hostman-Bregman tadi, itu adalah Sunnybrook Facial Grading System. Ini banyak juga digunakan, sedikit agak lebih kompleks, tapi sebetulnya sama. Dia tinggal menambahkan gerakan skin kinesisnya ada atau tidak seperti itu. Nanti ditambahkan di sini scoringnya, scoring dari voluntary movementnya seperti apa, resting simetrisnya seperti apa pada saat resting, kemudian di skin kinesis skornya berapa, maka di sini ada composite skornya. Maka kemudian yang kita harapkan tentu saja composite skornya menjadi lebih baik mengarah ke nilai-nilai yang sempurna, begitu ya. Nanti di sini maka kita akan tahu apakah memang manajemen kita sudah on the track. Kapan kira-kira ternyata dia stuck, kita sudah harus merujuk lagi ke konsultan yang lain atau spesialis lain yang memang lebih berkompeten seperti itu. Baik, sekarang tata laksananya seperti apa dong kalau gitu ya yang bisa kita lakukan? Bisa diberikan farmakologi, steroid, jadi kalau kita lihat ada protapnya kita memberikan steroid ya, untuk secara bertahap yang kemudian kita akan tapering off-kan. Kemudian kita melakukan rehabilitasi, latihan, baik dengan atau tanpa alat bantu, artinya adalah alat-alat yang lain yang dapat membantu program latihan ini menjadi lebih baik. Kemudian atau yang ujung-ujungnya adalah operasi, walaupun ini jarang sekali ya, hanya ini kalau dibutuhkan saja. Biasanya sih bekerja sama dengan bedah plastik begitu. Kemudian rehabilitasi sendiri melibatkan apa? Jadi tadi saya katakan ada yang sebutkan latihan. Jadi kalau kita tidak bergerak ototnya tentu akan ada kaku, maka kemudian kita bisa melakukan facial massage, kemudian kita bisa menggunakan alat bantu, electrical stimulasi atau laser terapi yang tentu saja nanti ini harus berkoordinasi atau berkonsultasi dengan dokter SPKFR-nya. Kemudian ada juga latihan menggunakan kaca secara aktif begitu ya untuk mensinkronisasi pergerakan yang sebelah kiri, sisi satu dengan sisi lainnya. Kemudian ada latihan strengthening, penguatan dan latihan stretching. Ini contoh saja, ini bisa di-download banyak sekali kalau kita lihat ya di Google begitu. Banyak sekali latihan-latihan pada otot wajah, silakan bisa dilihat. Pada prinsipnya adalah menggerakkan, mencoba melatih secara pasif maupun aktif bila memang ada kekuatan ototnya, semua otot-otot yang terlibat atau dipersyarafi oleh otot CN7 atau saraf cranialis gitu ya. Dari mulai, tapi kita biasanya melihatnya ke wajah karena pasien itu harus tahu yang disebut dengan simetris itu seperti apa begitu ya. Jadi dia mendapatkan feedback seperti itu. Jadi duduk depan kaca, kemudian lakukan misalnya angkat alis ke atas sambil ditahan gitu ya. Kenapa ditahan? Karena ditahan itu salah satu bentuk pemberian load atau beban terkait dengan strengthening atau penguatan seperti itu. Ini banyak sekali, silahkan saja nanti tinggal dieksplor. Saya hanya memberikan contoh salah satunya saja dari mulai bagaimana membantu menutup mata. Kalau mata yang tidak bisa menutup sama sekali tentunya apalagi kurang cairannya jadi berkurang karena kering begitu ya. Kita bisa bantu dengan memberikan tetes mata begitu. Jadi silahkan nanti dokter-dokter teman sejawat yang menemukan kasus ini mengeksplorasi apa gejalanya dan membantu meringankan dari keluhan yang mungkin timbul atau komplikasi yang mungkin timbul pada pasien. Kemudian kalau kita lihat, jadi saya di PPK 1 ngapain gitu ya kalau maka yang kita lihat di sini bisa ada di kami dari Perdosri sendiri sudah mengeluarkan buku ilmu kedokteran fisik yang untuk dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama tahun 2020. Di sini kita bisa lihat algoritmanya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada keluhan wajah jadi asimetris, sulit menutup mata, mata berair, ngecas yang merupakan tanda-tanda dari kelemahan otot wajah yang sifatnya perifer, maka kemudian kita lihat lagi ada enggak ada diagnosa yang lain ya, apakah betul murni Bell's palsy seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Kalau ada misalnya, maka cari diagnosis alternatifnya, maka DD tadi harus dipertimbangkan, begitu ya. Apakah kemudian ternyata ini sentral kok bukan pure perifer, saya tadi sudah menemukan yang lain lagi, maka evaluasi diagnosis rujuk
dokter yang memang lebih berkompeten gitu ya. Kalau ada tanda-tanda UMN, kirimkan ke dokter saraf gitu. Apakah ini satu gejala stroke? Lihat lagi. Kalau misalnya, oh ini ternyata ada gangguan akustiknya juga, apakah ini harus kita rujuk ke THT? Tapi kalau misalnya ini murni Bell's palsy, tidak ada tanda-tanda lain, maka setelah anamnesis pemeriksaan fisik untuk melihat apakah sudah ada komplikasi, kita harus menentukan tadi ya gradingnya gimana gitu ya. Gradingnya gimana? Mungkin yang kita ambil Host-Brackman scale dulu ya, karena kita tentukan. Oh ini kira-kira ringan, sedang, berat begitu ya. Kemudian kalau ringan maka kita bisa berikan farmakoterapi gitu ya, steroid dulu seperti tadi. Biasanya sih tidak ada yang menggunakan antiviral, tapi jarang sekali kalau di atas textbook. Kalau kita lihat textbook atau referensi, antiviral tidak begitu banyak membantu ya, kecuali kalau nanti kalau berkembang kemudian diyakini memang ada keterlibatan virus di situ. Kemudian non farmakoterapinya adalah memberikan home program. Ini boleh. Jadi kita lihat tadi ya banyak sekali facial exercise itu bisa kemudian disarankan pada pasiennya untuk dilakukan di rumah. Kemudian apabila ada misalnya kita memberikan infrared, mangga bisa saja, boleh saja, tidak ada masalah untuk lebih merelaksasi daripada ototnya, menambah sirkulasi dari otot wajahnya boleh, tidak ada masalah, hingga menambah efektivitas dari pemberian obat ke sana boleh saja. Kemudian setelah itu kita lihat ternyata ada perbaikan dari grading Host-Brackman-nya ya. Kalau sudah ada perbaikan ya sudah tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita lihat ternyata itu sudah tidak nyampe-nyampe tuh ke Host-Brackman 1 atau 2 yang normalnya, tidak naik-naik, maka kemudian disarankan ini untuk merujuk ke SPKFR, karena mungkin kami harus kemudian mengakses ulang, kemudian memberikan manajemen lain yang ditambahkan begitu ya, di samping tadi yang sudah diberikan oleh teman sejawat di PPK 1. Karena mungkin kami harus melihat lagi, melakukan uji fungsi tambahan untuk melihat lagi apakah memang ada fungsi-fungsi lain yang kemudian terlibat atau perlu kami tambahkan terkait dengan tata laksananya. Ya, jadi kriteria rujukannya dokter-dokter atau teman-teman sejawat di PPK 1 adalah bila tidak terjadi perbaikan dari grading Host-Brackman scale prognosisnya di grade 1-2 setelah menjalani terapi selama kurang lebih 4 minggu atau memang dari awal sudah severe, kemudian memang sudah kelihatannya sulit untuk diterapi di PPK 1 atau memang tidak dapatkan lagi alat bantu terkait adjunctive treatment. Jadi memang setelah kita lihat kita hanya punya prednis dan lain-lain kita nggak punya, sulit sekali ya sudah silahkan mangga dirujuk saja hingga kami dapat melakukan tindakan secepatnya dan dapat mencegah komplikasi lanjutan dari Bell's palsy ini. Demikian mungkin paparan saya, nanti kalau kita lebih dalamnya kita dalam diskusi saja Dr. Eli. Saya mungkin tutup saja dengan ucapan terima kasih, mangga saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dr. Eli.